warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksa, beserta Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Sri Ayumi Hari Musa Rajeksa. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ibu Haja S. Sabrina, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Seraya mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Wakil Wali Kota Binjai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2020, Jumat 26 Februari 2021, dimulai. Hadirin yang kami hormati, pelantikan akan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 359 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.12 garis datar 354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Nama 1. Dharma Wijaya, jabatan sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. 2. Surya BSC sebagai Bupati Asahan. Taufik Jainal Abidin Esos MSI sebagai Wakil Bupati Asahan. 3. Dosmar Banjar Nahor sebagai Bupati Humbang Hasundutan. Olowan P. Nababan sebagai Wakil Bupati Humbang Hasundutan. 4. Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan. Haji Aulia Rahman sebagai Wakil Wali Kota Medan. 5. Haji Muhammad Sahrial SHMH sebagai Wali Kota Tanjung Balai. Haji Waris SAG MM sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Balai. 6. Dr. Anus Haji Amir Hamzah MAP sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Muhammad Bobi Afif Nasution, Haji Aulia Rahman Sarjana Ekonomi, Dharma Wijaya, Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP, Surya BSC, Taufik Zainal Abidin Esos MSI, Dosmar Banjar Nahor Sarjana Ekonomi, Dr. Kandidat Olowan Panyaran Nababan SHMH, Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Gubernur Sumatera Utara berkenan untuk dapat mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar pengucapan sumpah atau janji jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau jabatannya? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri atau oleh semua yang hadir sekarang ini, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Sumpah atau janji ini adalah sumpah atau janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara-saudara, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan selanjutnya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Untuk yang beragama Kristen Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Muhammad Bobi Afif Nasution.
Haji Aulia Rahman, Sarjana Ekonomi. Yang mengangkat sumpah jabatan, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya. Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari 2021, saya Gubernur Sumatera Utara, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Amir Hamzah, MAP, sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Saudara Haji M. Syahrial SH MH dan Haji Waris S. HGMM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai. Saudara Muhammad Bobi Afif Nasution dan Haji Aulia Rahman SE sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Saudara Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan STMSP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Perdang Badagai. Saudara Surya BSG dan Taufik Jainal Abidin SOS MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Saudara Dusmar Banjar Nahor SE dan Oloan P. Nababan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kumbang Pacitan. Masing-masing berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13112359 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1312-354 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Medan, 26 Februari 2021, atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu. Yang saya hormati Forkopimda, ini hadir Bapak Ketua DPRD, Bapak Pangdam, Bapak Ikut Barisan, Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Kajati. Yang saya hormati Ibu Sekda serta OPD yang hadir pada ini. Terkhusus 6 bupati dan wali kota, wali tinggi yang saat ini yang dilantik adalah wakil wali kota tinggi serta Ibu. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berpikir, bersikap, bertindak yang terbaik demi negara, rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Utara yang bersangkutan dan kita. Saudara-saudara saya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mengulangi kembali, karena ada beberapa bupati dan wali kota yang pendatang baru untuk menjabat di kabupaten, di kota, antara tiga kabupaten dan kota di Sumatera Utara ini. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa kita adalah pembina politik. Khusus di Sumatera Utara adalah pembina politik. Walaupun masing-masing ada ketua politik, parpol di situ, tapi ketua pembina adalah gubernur Sumatera Utara, khususnya di Sumatera Utara ini, dan di kabupaten, di kota adalah bupati dan wali kota. Kita satukan dulu dalam arti positif. Saya tak berbicara yang lain-lain, karena politik ini adalah jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat kita. Saudara-saudara saya, secara geopolitik di seluruh dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini, tak terlepas Indonesia dan provinsinya, khusus adalah Sumatera Utara. Walaupun secara otodidak, saya dan rekan-rekan saudara sekalian juga ikut langsung terjun dalam menjalankan roda pemerintahan, mengelola tata kelola pemerintahan yang begitu rumit. Saudara-saudara saya, tadi saya katakan geopolitik Indonesia. Kembali lagi ke Sumatera Utara,
termasuk di dalamnya adalah kabupaten dan kota. Kenapa demikian? Saudara-saudara adalah pejabat-pejabat politik yang menggunakan kendaraan partai untuk sampai menjadi seperti sekarang ini. Walaupun undang-undang ada memperbolehkan di luar itu, tapi saat ini yang saya lihat adalah seluruhnya menggunakan kendaraan partai. Apapun itu adalah kita membangun sejahtera bangsa yang sama-sama kita cintai, dan tadi kita ucapkan sumpah yang dikawal oleh kitab-kitab suci yang dipegang oleh Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara saya, mungkin bosan saudara-saudara mendengar, tapi kewajiban saya untuk mengingatkan kembali 8 proses di dalam demokrasi baik dunia maupun Republik Indonesia ini. Bapak Ketua DPRD, saya izin tidak membacakan amanah ini. Karena amanah ini saya lihat hanya membacakan ucapan selamat dan melaksanakanlah tugas itu dengan baik. Tak usah diucapkan pun ini. Semoga Anda semua akan melaksanakan tugas. Yang saya katakan tadi ada 8 proses demokrasi di atas dunia ini. Yang pertama adalah demokrasi langsung yang saat ini kita laksanakan. Demokrasi langsung ini saya tidak bercerita tentang negatifnya, tapi apapun yang dipilih oleh bangsa ini semenjak reformasi 98, cara pandang bangsa Indonesia ini berubah. Salah satunya adalah pemilihan langsung. Positifkah itu? Positif semuanya. Tidak ada demokrasi satupun yang negatif. Demokrasi itu semua adalah positif. Walaupun di dalam teori ada kata-kata di dalam pemilihan langsung kita khusus kepada negara-negara yang kecil dengan berpenduduk yang kecil dan memiliki intelektual dan skill yang tinggi. Sehingga dilakukanlah pemilihan langsung. Yang dilakukan dengan cara one man, one vote. Yang ingin saya sampaikan di proses demokrasi langsung ini adalah di dalam teori proses pengambilan kebijaksanaan itu adalah di tangan rakyat. Parlemen sifatnya adalah membaca dan mengesahkan. Kalau di Indonesia namanya mensosialisasikan sebelum dilakukan diketok oleh DPR. Begitulah dinamikanya. Ini juga harus terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Saya berharap demokrasi langsung ini menjadikan positif karena merupakan suatu kebijakan. Bangsa ini menentukan hal-hal yang dilakukan di Republik Indonesia ini. Ini dimulai sejak 98 dan sampai sekarang. Contoh negara yang melaksanakan ini selain Indonesia adalah Swiss. Swiss bisa melaksanakan dengan baik. Seyogianya juga bisa melaksanakan dengan baik. Setiap 5 tahun sekali akan kita laksanakan ini. Selama undang-undang ini tidak ada perubahan. Untuk itu, lakukanlah ini dengan positif. Hingga Republik ini sehat. Sesuai dengan tuntutan amanat rakyat dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah demokrasi tak langsung.
Sebelum 98 kita mengalami, kita menunjuk parlemen, kita memilih parlemen, sehingga parlemenlah yang menentukan pucuk kekuasaan di daerah kita masing-masing. Sehingga kekuasaan penuh ada parlemen, dan parlemen bisa menjatuhkan langsung kepada kita sekalian. Tetapi yang langsung tadi itu bisa dilakukan oleh parlemen apabila ada persoalan-persoalan yang ekstrim. Tapi bukan kegiatan politisi. Ini bedanya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah demokrasi presidentil. Mutlak kekuasaan itu ada pada presiden. Dia bisa langsung, bisa tidak langsung pelaksanaan demokrasi. Tapi kepemimpinannya adalah presidentil. Mutlak presiden ini mempunyai kewenangan sebagai kepala negara, sebagai kepala bangsa. Ini presidentil. Nanti tolong diambil bukunya, ini dibaca, sehingga kita memahami ini. Sehingga tahu persis kita dalam melakukan pembinaan politik. Sehingga tak sembarangan kita menjalankan pemerintahan kasihan negara kita. Kita bisa berganti setiap saat, tapi aturan main harus kita tegakkan. Ada parlementer, demokrasi parlementer. Kalau demokrasi presidentil tadi, itu ada negara-negara yang menganut di situ. Ada Amerika Serikat, ada India, dengan catatan-catatan terkhusus. Apalagi negara-negara itu bisa melakukan dalam undang-undangnya invest untuk melakukan kegiatan operasi di luar negaranya, atau negara itu setiap saat siap dilakukan teror oleh negara-negara lain. Contohnya adalah Korea Selatan. Kalau parlementer tidak bisa seperti itu. Dia harus minta petunjuk atau seizin parlemen untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Inilah parlementer. Yang bersangkutan dengan kita. Jadi tak bupati dan wali kota tahu benar. Karena sistem negara kita, sistem yang ada di Sumatera Utara ini, bekerja sama antara eksekutif dan legislatif. Lebih kecil lagi perlu saya ingatkan. Membeli sebuah meja saja harus ada legalitas dari parlemen. Tapi tak boleh juga masing-masing saling tarik-menarik kekuasaan. Tidak bisa begitu. Kalau orang bisnis berbicara tentang time is money. Di dalam pola pemerintah ini adalah time is victory. Sudah sampai ke parlementer. Ada demokrasi yang kelima adalah demokrasi otoriter. Ada orang bilang demokrasi otoriter itu jelek. Menurut orang, geopolitiknya yang tidak mendukung ke situ. Seperti Rusia, ya demokrasinya demokrasi otoriter. Kenapa demikian? Karena negaranya ada kemungkinan melakukan kegiatan-kegiatan dan sudah terbukti
terpecah belah bangsa itu. Putin, Rusia, dia benar-benar memegang demokrasi otoriter. Bla 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 bla, dengan segala kekurangan dan kerugiannya. Tapi negara itu memutuskan untuk demokrasi otoriter. Yang keenam adalah demokrasi antisipatif. Ini hanya orang-orang elit yang bisa duduk di parlemen dalam rangka mengantisipasi setiap saat ada perubahan-perubahan. Ini juga dianut oleh Amerika, dianut oleh Argentina. Karena geopolitiknya mengarahkan ke sana. Yang ketujuh, demokrasi Islami. Dia mengikuti syariah. Dia mengikuti Al-Quran. Negara-negara mana yang mengikutkan seperti ini? Kebanyakan negara-negara yang menganut Syiah. Ada Iran. Tapi yang tak Syiah itu Afghanistan. Yang menganut itu. Sudan. Pertanyaan, apakah Arab Saudi ikut itu? Tidak. Arab Saudi lebih cenderung kepada otoriter. Dia tak menganut Islam. Walaupun sebagian aturan syariah Islam dilaksanakan di situ. Contoh, mencuri potong tangan, zina dirajam. Yang terakhir adalah demokrasi sosial. Ini yang tadi juga hampir mirip, berbalikan dari demokrasi otoriter. Sosial, semua ada musyawarah. Setiap keputusan ada musyawarah. Musyawarah berdasarkan kepentingan negaranya. Tak ada urusan dengan kepentingan negara luar. Tapi kepentingan negaranya. Negaranya menuntut itu, dia ikutin itu. Itulah demokrasi sosial. Satu buku itu menjelaskan tentang itu. Tidak mungkin saya menjelaskan itu satu buku. Sampai nanti sore tak selesai-selesai. Saudara-saudara saya, pelajari benar, anut, dan kita harus taat dengan demokrasi yang kita anut. Semua baik. Semua demokrasi 8 yang ditetapkan di dunia ini, semua baik. Loh, kenapa berjalan jelek orangnya? Yang perlu diperbaiki, bukan demokrasinya. Ini pertama yang ingin saya sampaikan, ya kita bisa berkomunikasi dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan ikut serta politik di dalam tata kelola pemerintahan Sumatera Utara khususnya. Saya tak mau ada perdebatan di luar itu antara eksekutif dan legislatif. Ini yang pertama, saudara-saudara saya. Yang kedua, saya berbicara tentang loyalitas. Esprit de corps. Dan bekerja sama. Loyalitas, contoh, saudara-saudara saya. Setelah ini, saudara-saudara balik kanan, saudara-saudara bila kembali ke tempat yang masing-masing, lakukan segera konsolidasi visi dan misi saudara-saudara yang selama ini mulai pemilihan konstelasi Anda menyampaikan visi dan misi. Ada kesempatan perbaikan-perbaikan
yang Anda harus lakukan di sini. Itu loyal. Contoh, Gubernur Sumatera Utara. Saya punya presiden. Visi saya tak boleh keluar dari visinya presiden. Walaupun ada implementasi untuk menyelesaikan visinya presiden. Ada berbicara tentang pendidikan, ada berbicara tentang kesehatan, ada berbicara tentang pariwisata. Jabarkan itu, tetapi tidak boleh bertolak belakang. Itu loyalitas. Senang tak senang, loyal, lakukan. Karena ini petunjuk dari atas sampai ke bawah. Kita harus bersama-sama. Kebijakan presiden, adanya dana-dana desa sampai ke tingkat-tingkat desa. Bla 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 yang harus dilakukan kepala desa untuk menjabarkan visi presiden. Saudara-saudara tidak boleh membijaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan petunjuk itu semua. Implementasi untuk percepatan pencapaian SOGI. Kenapa saya harus berkata begitu? Gubernur tidak terjangkau sampai ke kepala desa. Kepala desa berada di tangan Anda. Kalau wali kota adalah lurah. Cukup besar presiden ini mengeluarkan dana untuk sampai ke tingkat desa. Baru 37 sampai 42% yang bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kita kurang loyal. Bersamaan dengan loyal itu, wakil bupati, wakil wali kota, rata-rata di tempat kita ini harmonisnya hanya 1 tahun. Habis itu sudah mulai ada keributan antara wali kota dan wakil wali kota, antara bupati dan wakil bupati. Saya minta maaf, saya tak menutup-nutupin ini. Yang tak ribut pun, saya sama wakil gubernur, orang berteriak-teriak semua, katanya saya ribut sama wakil gubernur. Pastikan wakil gubernur tak akan berani ngeributin saya. Karena saya yakin on the track yang saya lakukan. Ini yang perlu saya sampaikan bupati dan wali kota. Laksanakan tugas yang baik sesuai tuntunan tahanan. Dan wakil bupati tidak ada alasan untuk mempunyai tuntunan dan tatanan yang berbeda. Gosokan-gosokan pasti. Saya tidak mau dengar itu, saudara-saudara saya. Amanah kita cukup berat. Rakyat kita dalam kondisi kesulitan. Ini yang saya cerita, loyal. Begitu juga Anda loyal kepada gubernur. Tidak ada alasan Anda menentang kebijakan gubernur. Selama itu on the track. Lakukan. Ada setiap saat rapat musyawarah antara gubernur dan bupati wali kota. Sampaikan problema. Kita kupas kesulitan-kesulitan itu bersama. Dalam aturan undang-undang sudah ditentukan, tak bisa juga saya ikut campur terlalu banyak terhadap bupati dan wali kota. Tapi kesejahteraan rakyat kita harus kita lakukan kebijakan bersama-sama. Loyalitas. Esprit corps. Janganlah berbuat salah, saudara-saudaraku.
sudahilah. Karena satu pun Anda berbuat salah, Sumatera Utara ini yang malu. KPK baru-baru ini 1 minggu yang lalu memberikan raport kita. Kita turun satu langkah yang terbanyak tentang korupsi yang ditangani oleh KPK, yaitu nomor 3 dari 34 provinsi. 2 bulan yang lalu kita nomor 2. Sekarang sudah turun nomor 3. Jadi 3-2. Kita berlomba dengan Jawa Barat. Sudah. Ingatkan kepala dinas. Ayolah kita berbuat yang terbaik. Esprit corps Sumatera Utara kita ini harus kita yang menjaga. Yang ketiga adalah bekerja sama. Omong kosong bisa kita laksanakan tugas ini tanpa kerjasama dengan tanda kutip adalah satu visi, satu misi, kesejahteraan rakyat dan kita. Ada di Binjai, apa potensi wilayah di situ? Potensi demografinya apa? Ada di Humbang Hasudutan. Humbang Hasudutan berbicara pertanian sehingga Presiden membuka food estate di Humbang Hasudutan. Untuk itu Humbang Hasudutan juga jangan bermimpi membuka pabrik batu bara, membuka industri handphone. Jangan semua mau diborong. Ini yang saya katakan bisa kita kerjasama. Anda logistik di situ. Bawang putih yang saat ini kita baru 7% dari kebutuhan rakyat Sumatera Utara ini baru 7%. Itu 5% dari Humbang Hasudutan. Kenapa nggak kita tingkatkan sampai 50%, bila perlu 100%? Kita harus beli dari Cina, kita harus beli dari Malaysia. Tanah kita begitu subur. Jadi Bapak Bupati Humbang Hasudutan ke situ kan berpikir, apa tugas saya sebagai gubernur? Saya akan support Anda. Begitu juga kepada Bupati dan kota yang lain. Kota Medan, ibu kotanya Sumatera Utara. Apa yang harus ada? Kita tahu bersama infrastruktur yang begitu kita khawatirkan. Tapi lelah, capek kita untuk berbicara itu. Jadi fokusnya apa Kota Medan? Humbang Hasudutan apa? Binjai apa? Sergei apa? Asahan apa? Inilah kita bekerja sama. Medan berarti tak punya bawang putih. Support dari Humbang Hasudutan. Itu yang perlu saya katakan kerjasama di antara kita. Ini yang perlu saya sampaikan saudara-saudara saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tak tepat. Saya punya pendukung yang besar di sini. Ada ketua DPRD, ada Pangdam 1 Bukit Barisan, ada Kapolda Sumatera Utara, ada Bapak Kejaksaan Tinggi yang support mengawal saya agar saya on the track melakukan pemerintahan. Bersamaan dengan ini semua, untuk mengakhiri kata-kata saya ini, hentikan semua yang sudah lalu selama kontestasi, perebutan kekuasaan dengan pemilihan demokrasi yang lalu. Sudah selesai, saudara-saudara.
tak ada lagi saling fitnah. Demi Tuhan, saya tak pernah ikut urusan-urusan ini. Kenapa? Saya ikut benar dengan aturan-aturan, referensi-referensi yang saya ketahui. Itu pun saya difitnah sana sini. Saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Itu juga saudara-saudara saya. Tuhan akan melindungi Anda semua. Apabila Anda benar-benar jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas. Pastikan itulah Sumatera Utara bermartabat. Semoga Tuhan memberikan kemudahan untuk kita semua. Wujudkan cita-cita rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Santi, Santi, Santium. Syadi, Syadi, Syadi. Salam kebajikan. Gubernur Sumatera Utara disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Wakil Wali Kota Binjai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedakai, Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Bupati dan Wakil Bupati Jombang Hasundutan, hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2020. Acara akan dilanjutkan dengan upacara pelantikan Ketua Dekranasda Kota Tanjung Balai, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedakai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Jombang Hasundutan. Hadirin dimohon berdiri.